Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajrina Nauliamla dengan NIM 1124060. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa codingan saya dengan judul dari tugas saya yaitu klasifikasi performa akademik siswa berdasarkan faktor sosial dan kebiasaan belajar menggunakan algoritma random forest, SVM, dan juga gradient boost. Nah, untuk permasalahan awalnya itu, pada era pendidikan saat ini, prestasi akademik siswa menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan proses pelajaran. Namun, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki performa akademik tinggi, sedang, maupun rendah. Nah, perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti nilai mata pelajaran, kondisi sosial, pendidikan orang tua, pola makan, hingga persiapan selesai sebelum ujian. Nah, oleh karena itu, pada proyek ini digunakan teknologi machine learning untuk membantu memprediksi performa akademik siswa berdasarkan data yang tersedia, yang dimana terdapat data sekunder dan juga primer yang sudah saya dapatkan dari Kaggle maupun dari teman-teman saya sendiri yang mengisinya. Eh, di sini, dengan begitu, sekolah dapat mengambil langkah untuk cepat meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, di sini pertama-tama dilakukan import library yang digunakan dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Searchborn, dan Skitlearn. Nah, library ini digunakan untuk membaca data, mengolah data, membuat visualisasi, serta membangun model machine learning. Nah, tapi ini penting karena menjadi dasar agar seluruh proses analisis dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di bagian sini itu bersihkan dataset yang digunakan untuk berisi data siswa dengan beberapa atribut seperti ada gender, race, ethnic, parental, pendidikan orang tua, level of education, lunch, test preparation course, math score, reading score, dan juga reading score. Nah, dari data ini kita ingin mencari pola apakah faktor-faktor tersebut terpengaruh terhadap performa siswa. Nah, pada tab ini data ditampilkan agar dapat dipahami jumlah data, bentuk data, dan isi setiap kolomnya. Nah, selanjutnya di sini itu untuk menghapus data kolom. Nah, karena di bagian sini itu data untuk mencari faktor-faktornya itu yang merupakan atribut race atau critical parental ini tidak terlalu dibutuhkan. Jadi di sini saya akan menghapus kolom tersebut. Nah, selanjutnya eh, di sini terdapat untuk menjelaskan variabel yang mempengaruhi prestasi. Nah, di sini itu penjelasan singkatnya saja seperti gender itu apa, jenis kelamin, eh, parental level of education itu tingkat pendidikan orang tua dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada analisis do kondisi nilai siswa. Di sini dilakukan statistik deskripsi untuk melihat rata-rata nilai siswa, misalnya apakah nilai matematika paling rendah, apakah reading lebih tinggi, apakah ada nilai ekstrim gitu. Nah, di sini itu terdapat data processingnya, di mana kita bisa mengetahui ada jumlah duplikat atau jumlah data setelah drop duplikat gitu. Nah, selanjutnya di sini ada permasalahan utama proyek ini adalah menentukan apakah siswa memiliki performa rendah, sedang, atau tinggi. Nah, untuk itu nilai matematika membaca dan menulis dihitung rata-ratanya. Nah, kemudian rata-rata di sini karena komputer tidak memahami teks itu secara langsung, maka data seperti male family atau standar atau freelance, komplain atau non diubah menjadi angka gitu, itu menjadi numerik. Ini cara menentukan input dan output model, di mana inputnya itu bisa semua faktor siswa dan outputnya nanti itu kategori performa siswa. Artinya model akan belajar hubungan antara kondisi siswa dan hasil akademiknya. Nah, di sini sekarang ada outlier detection ECR method ini itu yang diartikan mendeteksi data tidak normal, di mana beberapa data mungkin memiliki nilai terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan mayoritas siswa. Hal ini disebut outlier. Jika selanjutnya terdapat nilai tiap fitur memiliki skala berbeda. Standarisis fitur numerik. Nah,
Ini dilakukan untuk standarisasi agar seluruh data seimbang, tujuannya agar model bekerja lebih optimal. Nah, di bagian sel ini dan selanjutnya dilakukannya visualisasi data. Nah, contohnya itu membaca dan nilai membaca dan menulis. Nah, biasanya eh, memiliki hubungan kuat jika siswa pandai membaca seringkali menulis juga baik. Dapat tes preparatory score, di mana biasanya yang mengikuti kursus persiapan tinggi cenderung memiliki lebih tinggi. Itu semakin tinggi pendidikan orang tua, seringkali dukungan akademik anak lebih baik. Nah, tapi ini sangat penting karena memberi jawaban atas penyebab performa siswa. Baik, selanjutnya kita akan masuk menjadi eh, bagi data latih dan juga data uji. Nah, agar model adil, data dibagi menjadi data latih untuk belajar dan data uji untuk menguji kemampuan model. Nah, jika model bagus di data uji berarti bisa digunakan pada siswa baru. Nah, selanjutnya bagian sel ini dan sampai ini itu digunakan tiga algoritma. Nah, yang pertama terdapat random forest di mana menggunakan banyak pohon keputusan di situ yang sangat cocok untuk dipakai untuk klasifikasi. Dan terdapat juga SVM di sini untuk mencari batas terbaik antar kategori siswa dan yang terakhir ialah gradient boosting. Nah, ini untuk memperbaiki kesalahan model secara bertahap. Nah, tujuannya untuk mencari model terbaik untuk prediksi performa siswa. Nah, selanjutnya terdapat model evolution hasil model gitu. Nah, di mana model diuji menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, lalu confusion matrix digunakan untuk melihat kesalahan prediksi. Misalnya model salah menganggap siswa sedang menjadi tinggi gitu. Di sini sudah ada untuk menentukan model terbaik. Nah, seluruh model dibandingkan menggunakan grafik. Sini menggunakan grafik. Nah, sini menggunakan grafik. Dari sini terlihat model mana paling akurat dan stabil. Selain itu, ditampilkan fitur paling berpengaruh. Contohnya seperti math score, juga reading score, dan test preparation course gitu. Nah, seperti ini. Di sini semua sudah ada, di mana terdapat headmap proportion model versus ratio split. Di sini adalah model evaluationnya. Dapat perbandingan akurasi setiap model, headmap recursion model versus rasio split, perbandingan metrik model split, dan perbandingan semua metrik per model ini, di mana yang memakai model random forest, SVM, gradient boosting, di mana akurasi splitnya. Nah, selanjutnya di sini itu sudah bagian ringkasan akhir di mana berdasarkan hasil pengujian, machine learning mampu memprediksi performa akademik siswa dengan baik. Artinya teknologi ini dapat membantu sekolah mendeteksi siswa yang membutuhkan perhatian lebih cepat. Nah, di sini terdapat inference-nya, di mana jika ada siswa baru, cukup input datanya saja, gender, pendidikan orang tua, lunch, dan juga nilai pelajarannya. Maka sistem akan memprediksi apakah siswa tersebut termasuk performa rendah, sedang, atau tinggi. Seperti ini sudah di-input. Ini inference visualisasi gitu. Jadi, permasalahan pada proyek ini adalah bagaimana memanfaatkan data siswa untuk memprediksi prestasi akademik secara otomatis. Nah, dengan machine learning, sekolah tidak perlu menunggu hasil akhir semester untuk mengetahui kondisi siswa, tetapi dapat melakukan pencegahan dan pembimbingan sejak dini. Baik, itu saja penjelasan dari tugas saya dengan judul klasifikasi performa akademik siswa berdasarkan algoritma dan kebiasaan berdasarkan faktor sosial dan kebiasaan belajar menggunakan algoritma random forest, SVM, dan juga gradient boosting. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.